Kesultanan Sambaliung adalah salah satu kerajaan di Kalimantan Timur yang berdiri pada tahun 1810. Daerah Kesultanan Sambaliung saat ini menjadi Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Setelah berdiri selama 1,5 abad, riwayat Kesultanan Sambaliung berakhir pada tahun 1960 ketika wilayahnya digabungkan dengan Gunung Tabur menjadi Kabupaten Berau. Kesultanan Sambaliung merupakan pecahan dari Kesultanan Berau yang berdiri sejak abad ke-14 hingga awal abad ke-19. Pada tahun 1810, Kesultanan Berau dipecah menjadi dua, yaitu Kesultanan Gunung Tabur dan Kesultanan Sambaliung. Hal ini disebabkan oleh politik divide et impera atau adu domba yang dilakukan oleh Belanda. Sebelumnya, kesultanan ini bernama Tanjung, lalu diganti menjadi Batu Putih, dan akhirnya menjadi Sambaliung pada tahun 1849. Sultan pertama dari Kesultanan Sambaliung adalah Raja Alam dengan gelar Sultan Alimuddin yang memerintah sejak tahun 1810. Raja yang pernah memerintah di Kesultanan Sambaliung ini adalah 1. Sultan Alimuddin atau Raja Alam, 2. Sultan Kaharudin atau Raja Bungko, 3. Sultan Haji Jalaluddin, 4. Sultan Asyik Sarifuddin, 5. Sultan Salehuddin, 6. Sultan Adil Jalaluddin, 7. Sultan Bayanuddin, dan terakhir 8. Sultan Muhammad Aminuddin. Pemimpin Kesultanan Sambaliung yang pertama, Sultan Alimuddin, adalah seorang pejuang yang gigih menentang Belanda. Sultan Alimuddin membentuk persekutuan dengan pejuang Bugis, Sulu, dan Makassar. Kemudian membangun benteng yang kuat di Batu Putih, Tanjung Mangkalihat. Untuk menghadapi Sultan Alimuddin, Belanda mulai bersiaga dengan angkatan lautnya sejak April tahun 1834. Belanda kemudian menyerang Kesultanan Sambaliung dengan dalih pengaduan Aji Kuning II, Raja Gunung Tabur, yang melaporkan bahwa Sultan Alimuddin dan sekutunya kerap mengganggu keamanan perairan Kalimantan Timur dengan membajak kapal Belanda. Akibat kebohongan Belanda itu, Sultan Alimuddin ditawan hingga diasingkan ke Makassar. Pada tanggal 27 September 1834, Belanda melakukan perjanjian dengan Kesultanan Gunung Tabur dengan menyerahkan pengelolaan Sambaliung. Hal ini memicu kemarahan rakyat hingga akhirnya Sultan Alimuddin dikembalikan ke Sambaliung pada tanggal 24 Juni 1837. Perlawanan terhadap Belanda pun kembali dilakukan pada masa pemerintahan para raja setelah Sultan Alimuddin dengan dibantu oleh pejuang Bugis Sulu. Daerah Sambaliung merupakan kawasan yang mempunyai banyak sumber daya alam berupa hasil hutan, perkebunan, pertanian, dan perikanan. Maka dari itu, sejak zaman dulu masyarakatnya sudah mempunyai mata pencarian di bidang-bidang tersebut. Selain itu, Sambaliung telah menarik banyak pendatang sehingga bukan hal mengherankan apabila sejak periode Sultan Alimuddin, rakyatnya terdiri dari banyak suku seperti Berau, Dayak, Bugis, Bajau, dan Basak. Bahkan saat Sultan Alimuddin melakukan perlawanan terhadap penjajah Belanda, suku-suku Dayak seperti Modang, Kenya, dan Tunan ikut serta mendukung Sultan. Pada masa pendudukan Jepang, terdapat seorang Banken Karikan yang bertugas mengurus pemerintahan sipil di daerah jajahan. Saat itu, Sultan Sambaliung dan pegawai pemerintahan masih dipertahankan kedudukannya. Meski begitu, Sultan tidak dapat melakukan apa-apa ketika melihat kesewenangan yang dilakukan Jepang kepada rakyat. Rakyat dipaksa untuk menyerahkan bahan pangan
dan pakaian serta mengerahkan tenaga untuk kepentingan Jepang yang berakibat pada bencana kelaparan dan kekurangan bagi rakyat Sambaliung. Selain itu, para pemuda juga wajib mengikuti Seinendan, yaitu organisasi semi militer untuk membela Jepang dalam perang. Riwayat Kesultanan Sambaliung berakhir pada tahun 1960 ketika Indonesia sudah merdeka dan wilayahnya digabungkan dengan Gunung Tabur menjadi Kabupaten Berau. Sultan Sambaliung terakhir yaitu Muhammad Aminuddin dijadikan bupati pertama daerah tersebut. Salah satu peninggalan Kesultanan Sambaliung adalah Keraton Sambaliung yang saat ini menjadi objek wisata di kawasan Sambaliung, tepatnya di tepi Sungai Kelai. Saat ini bangunan itu dijadikan museum yang menyimpan peninggalan sejarah Kesultanan Sambaliung. Salah satunya berupa tiang dari kayu ulin dengan ukiran aksara Bugis yang terletak di depan museum. Benda itu merupakan peninggalan pengikut kerajaan yang berasal dari suku Bugis. Ukiran itu berisi aturan untuk rakyat yang hendak melewati istana. Terima kasih.